La ilaha illallah yang benar adalah tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada ma'bud, tidak ada zat yang berhak untuk diibadahi bihaqqin dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kita akan lanjutkan persaksian berikutnya. Persaksian yang kedua, persaksian tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anna Muhammadan abdullahi wa rasul. Bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusannya. Beliau disebut sebagai hamba karena Nabi Muhammad bisa menciptakan, tidak bisa memberi rizki. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui besok terjadi apa. Karena Nabi Muhammad adalah manusia biasa. Dan Bapak Ibu bisa perhatikan, dalam banyak ayat Allah sering perintahkan kepada nabinya untuk mendeklarasikan kalau dia adalah manusia biasa. Qul innama ana basyarum mithlukum. Ada banyak ayat seperti ini? Banyak. Qul innama ana basyarum mithlukum. Sampaikan wahai Muhammad, innama ana basyarum mithlukum. Saya hanyalah manusia sebagaimana kalian. Cuman bedanya yuha ilayya annahu la ilaha illallah. Saya dapat wahyu dari Allah yang perintahnya mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia biasa, sekali lagi beliau tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ridha ketika ada di antara umatnya yang mengkultuskan beliau dan menjadikan beliau, memuji beliau sebagaimana layaknya Tuhan. Pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada dua gadis kecil yang dia sedang bernyanyi namun tanpa alat musik ya. Dia bernyanyi menyenandungkan qasidah Bu'ad, dan itu perang di masa silam. Qasidah yang isinya cerita tentang perang antara kaum Khazraj dan kaum Aus. Dua suku apa ini? Ansar. Khazraj dan Aus dulu pernah perang, diadu domba oleh orang-orang Yahudi. Kemudian perang itu diabadikan dalam cerita dan jadi qasidah, namanya qasidah Bu'ad. Kemudian dalam salah satu liriknya, gadis ini mengatakan, salah satu di antara mereka mengatakan, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin. Di tengah kita ada seorang nabi yang dia mengetahui besok terjadi apa. Mendengar ini Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung perintahkan, "Sah, diam kamu. Jangan ucapkan seperti ini. La taquli hadza wa quli ma qulti qablaha." Jangan ucapkan ini, tapi silahkan kamu ucapkan lirik sebelumnya saja. Yang ini enggak boleh. Artinya beliau mengingkari ketika ada orang yang menyebut beliau mengetahui hal yang gaib. Karena hal yang gaib hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang nabi sekalipun mereka tidak mengetahui besok terjadi apa. Makanya Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah wahai Muhammad, di langit dan di bumi tidak ada satupun yang mengetahui hal yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kehilangan barang, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menggunakan ilmu gaibnya karena beliau tidak punya ilmu gaib. Dalam sebuah kisah yang mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengarnya ya. Beliau pernah melakukan perjalanan bersama siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Aisyah kehilangan kalung. Yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Wahai jin yang ada di sini, carikan kalung Aisyah. Seperti itu? Tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak minta bantuan jin, beliau tidak semedi, beliau tidak menggunakan ilmu terawangan atau ilmu-ilmu yang lainnya, tapi beliau suruh para sahabatnya, tolong carikan kalungnya Aisyah. Akhirnya bekas perjalanan ditelusuri hadirin. Ditelusuri. Barangkali menemukan kalungnya Aisyah yang terjatuh. Tapi mereka tidak ketemu sampai masuk waktu sholat, sementara mereka tidak punya air. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat tentang tayamum.
Sampai ketika mereka sudah putus asa untuk mencarinya, Nabi SAW kemudian meminta kepada Aisyah agar itu direlakan. Kemudian beliau melanjutkan perjalanan. Ternyata kalungnya di bawah ontanya. Jadi onta menderum, di bawah itu ada kalungnya. Ontanya juga nggak bilang kepada Nabi SAW, kalau di bawah saya ada kalung. Sehingga Rasulullah SAW ketika kehilangan sesuatu, beliau menggunakan proses normal, sebagaimana layaknya yang lain, karena beliau manusia biasa. Makanya jamaah dilakukan Allah, kalau ada orang yang dia bisa mengetahui barang hilang, berarti itu bukan Nabi. Itu bukan Nabi, karena Nabi SAW tidak tahu barang hilang. Sehingga kalau ada orang yang bisa mengetahui, ngaku bisa tahu barang hilang, berarti bukan Nabi. Bukan Nabi, itu bahasa halus dukun, ya. Jadi kalau bahasa lainnya, siapa yang mengklaim dia mengetahui barang hilang, berarti dia dukun. Karena Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui. Baik. Meskipun beliau manusia biasa, namun beliau punya sisi keistimewaan. Apa sisi keistimewaan? Beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah seorang Rasul Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasul. Dan bahasanya Muhammad adalah hamba. Disebut hamba artinya beliau tidak boleh dipertuhankan. Dan yang kedua, beliau disebut sebagai Rasul, artinya beliau membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita wajib mentaati beliau. Karena mentaati utusan sama dengan mentaati yang mengutus. Mentaati utusan sama dengan mentaati yang mengutus. Dan Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk mengagungkan Allah, bukan mengagungkan dirinya sendiri. Makanya seharusnya pengagungan kita kepada Allah lebih dominan dibandingkan pujian kita kepada Nabi SAW. Nah, kadang ada orang yang semangatnya terbalik. Kepada Rasulullah SAW pujiannya berlebihan, tapi dia malah jarang memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini kan kebalik. Nabi Muhammad SAW itu diutus oleh Allah untuk mengagungkan Allah, bukan mengagungkan dirinya sendiri. Nah, kalau kamu semangatnya seperti ini, kebalik, malah lebih banyak mengagungkan Nabi Muhammad dibandingkan mengagungkan Allah Ta'ala. Seharusnya kita lebih banyak mengagungkan Allah. Karena itulah Pak, salawat itu apakah isinya pengagungan ataukah doa untuk Nabi? Yang kedua, salawat itu isinya mendoakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan pengagungan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena salawat itu isinya doa. Kita minta kepada Allah agar Allah memberikan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma ya Allah, salli ala Muhammad, berikanlah salawat kepada Muhammad. Sehingga salawat itu jangan dipahami ini pemujaan kepada Rasulullah. Keliru. Salawat itu doa untuk kebaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai rasa terima kasih kita, orang yang telah mendapatkan jasa baik dari beliau, sehingga kita doakan beliau. Dan dalam Islam kita diajari, kalau kamu punya jasa kepada orang lain, jangan sembah orang itu, tapi doakan orang itu untuk mendapatkan kebaikan. Makanya para ulama ketika mereka menulis sebuah buku, kemudian buku itu dibaca oleh muridnya, yang dilakukan oleh muridnya adalah sebelum beliau membaca, mereka akan mendoakan gurunya. Buku ini ditulis oleh Imam Fulan, ghafarallahu lah, semoga Allah mengampuninya, atau rahimallahu lah, semoga Allah memberikan rahmat kepadanya. Bukan dengan beribadah kepada Fulan. Anda salah sasaran. Pemuliaan kita kepada orang yang memberikan jasa kepada kita adalah dengan mendoakannya, bukan dengan beribadah kepadanya. Baik. Sebagaimana ketika kita merasa kita berutang budi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka bentuk rasa terima kasih kita kepada beliau adalah dengan mendoakannya, bukan dengan beribadah kepada beliau. Karena kalau kita beribadah kepada beliau, justru kita melakukan tindakan yang sangat bertentangan dengan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian kita akan kembali membahas tentang status Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah. Kaidah yang tadi kita sampaikan, mentaati utusan itu sama dengan mentaati zat yang mengutus. Maka mentaati Rasulullah sama dengan mentaati Allah Ta'ala. Ada sebagian orang yang punya prinsip seperti ini.
Nanti Bapak Ibu bisa nilai ini kira-kira benar atau salah. Kamu kalau mendapatkan hadis, jangan langsung diamalkan, tapi lihat dulu dalam Al-Quran. Jika hadis itu sesuai Al-Quran, silahkan amalkan. Tapi kalau tidak sesuai dengan Al-Quran, jangan diamalkan. Sehingga harus disesuaikan dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu wahyu Allah. Kira-kira prinsip seperti ini salah atau benar? Jadi kamu kalau mendapatkan hadis, jangan langsung diamalkan, lihat dulu dalam Al-Quran. Jika sesuai Al-Quran, silahkan diamalkan, sebut sebagai hadis sahih. Tapi kalau tidak sesuai Al-Quran, jangan diamalkan. Prinsip ini salah atau benar? Kenapa salah? Karena hadis penjabaran dari Al-Quran. Baik, prinsip ini adalah prinsip ingkarus sunnah. Ini prinsipnya ingkarus sunnah. Dan prinsip ini sama dengan menolak hadis, mengingkari hadis. Kenapa? Karena ketika setiap hadis harus disesuaikan dengan Al-Quran, berarti hadis nggak butuh. Cukup lihat saja di Al-Quran. Kalau kamu melihat hadis, maka perhatikan isi Quran. Jika sesuai dengan Al-Quran, silahkan amalkan. Kalau tidak sesuai, tinggalkan. Berarti kita butuh hadis tidak? Nggak butuh hadis. Ini sama halnya dengan menolak keberadaan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ini prinsip siapa? Ingkarus sunnah. Dan ini prinsip yang bertolak belakang. Karena tidak mungkin hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertentangan dengan Al-Quran. Baik hadis maupun Al-Quran, dua-duanya wahyu dari Allah. Dan tidak mungkin wahyu dari Allah bertentangan. Sehingga tidak ada istilah kalau kamu melihat hadis sesuaikan dulu dengan Al-Quran. Tidak perlu seperti ini, karena tidak ada hadis yang bertentangan dengan Al-Quran. Makanya beriman kepada hadis Nabi SAW itu statusnya tidak bergantung kepada Al-Quran. Karena itulah Allah nyatakan dalam Al-Quran, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul serta ulil amri di antara kalian. Kalimat taatlah diulangi oleh Allah untuk Allah dan Rasulnya. Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Dan ahli tafsir menyebutkan ini salah satu di antara isyarat mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak harus melihat Al-Quran. Karena tidak ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bertentangan dengan Al-Quran. Dua-duanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ada pernyataan yang pernah disampaikan oleh Abul Aliyah rahimahullah, seorang ulama tabi'in. Bapak Ibu boleh catat ya, barangkali keluar di kuis. Abul Aliyah mengatakan, Inna Jibril alaihi salatu wassalam jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu sunnah. Bahasa Arab nulisnya dari kiri, Pak. Saya ulangi ya. Inna Jibril alaihi salatu wassalam jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu sunnah. Kama jaa ilaihi wa ma'ahul Qur'an. Sesungguhnya Jibril alaihi salatu wassalam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa sunnah. Karena beliau datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa Al-Quran. Sehingga dua-duanya baik Al-Quran maupun Sunnah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita tanamkan prinsip semacam ini hadirin, karena ada banyak orang yang melakukan upaya pendangkalan masalah ini, sehingga mereka punya prinsip. Kalau kamu melihat ada satu dalil yang bertentangan dengan Al-Quran, maka jangan diterima, karena dalil ini atau hadis ini tidak boleh dipakai ketika tidak sesuai dengan Al-Quran. Padahal yang benar, tidak ada hadis yang bertentangan dengan Al-Quran. Kalaupun itu dianggap bertentangan, maka yang salah bukan hadisnya, tapi yang salah pemahamannya. Baik, sebagian orang misalnya dalam masalah makanan,
dalam masalah makanan. Ada satu kelompok yang dia itu punya prinsip halal haram yang berhak menentukan Allah, bukan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada makanan yang dihalalkan oleh Allah dan diharamkan oleh Nabi, kita memilih Allah dan menolak Nabi. Sehingga hadis Nabi ditolak dan kita wajib kembali kepada Al-Quran. Lalu dari kesimpulan ini, anjing halal karena tidak ada dalam Al-Quran. Ya, tikus halal karena tidak ada dalam Al-Quran. Makanya kelompok ini menghalalkan cindil. Tahu cindil? Anaknya tikus, ya, anak tikus. Dan mereka anggap ini kan tidak ada dalam Al-Quran. Yang Allah haramkan dalam Al-Quran itu cuma 4. Babi, hewan ya, yang ada hubungannya dengan hewan. Babi, darah, bangkai, dan hewan yang disembelih selain Allah. Kalau yang bentuknya makanan, yang bentuknya minuman, khamr. Sementara tidak ada keterangan tentang anjing, tikus, burung elang misalnya, atau binatang-binatang yang lain, ular, buaya. Karena tidak ada keterangan, kembali kepada prinsip Allah menghalalkan semuanya. Akhirnya mereka menghalalkan anjing dan seterusnya. Ketika mereka disodori hadis, ini ada hadis yang mengatakan kalau anjing haram, ada hadis yang mengatakan kalau tikus dilarang untuk dimakan, dan seterusnya. Jawab mereka, yang berhak menghalalkan dan mengharamkan hanya Allah, bukan Nabi SAW. Dan menurut kamu Nabi itu menyampaikan dari siapa? Dari Allah atau kepentingan pribadinya? Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kenapa apa yang disampaikan oleh Nabi kamu tolak? Yang diharamkan oleh Allah tidak hanya ada dalam Al-Quran, tapi yang diharamkan oleh Allah juga disebutkan dalam hadis. Dua-duanya wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga wajib kita terima dua-duanya. Makanya Allah simpulkan dalam Al-Quran, wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Siapa yang mentaati Rasulnya sama dengan mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hakikatnya dia mentaati Allah Azza wa Jalla. Kemudian persaksian yang ketiga tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ada 4 persaksian untuk Nabi Isa. Pertama, dia sebagai hamba Allah dan bukan Tuhan. Maka Nabi Isa alaihi salatu wassalam tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan. Yang kedua, Nabi Isa adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga siapa yang hidup di zamannya Nabi Isa, dia wajib untuk mengikuti syariatnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Yang ketiga, Nabi Isa alaihissalatu wassalam adalah wa kalimatan alqaha ila Maryam. Beliau adalah kalimat yang disematkan kepada Maryam. Artinya Nabi Isa alaihissalatu wassalam diciptakan oleh Allah melalui firman-Nya kun, kemudian terjadilah Isa alaihissalatu wassalam. Dan yang keempat, Nabi Isa adalah ruh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Yang pertama, beliau sebagai hamba Allah. Maka Nabi Isa bukan anak Allah. Nabi Isa bukan Tuhan. Dan dalam hal ini kita berbeda pendapat dengan orang Nasrani. Orang Nasrani mengakui Nabi Isa sebagai the son of God, anaknya Tuhan. Dan itu yang dijadikan sebagai dalil mereka ketika menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di masa silam ada orang Nasrani dari Bani Najran yang dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengajak debat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka mengatakan, "Wahai Muhammad, kalau Nabi Isa itu terlahir tanpa bapak, siapa lagi bapaknya kalau bukan Allah? Berarti dia adalah anak Allah." Bantahan yang diberikan oleh Nabi SAW kepada orang Nasrani, kalian itu kan memahami, yang namanya anak pasti punya kemiripan dengan bapak. Pasti punya kemiripan dengan bapak. Meskipun tidak 100%. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan alam semesta, mengatur alam semesta, memberi rizki dan mencukupi kebutuhan semua makhluknya, apakah kemampuan itu ada pada Nabi Isa? Mereka mengatakan tidak. Berarti Nabi Isa bukan Tuhan. Dan Nabi Isa bukan anak Allah Subhanahu Wa Taala. Cerita ini ada dalam hadis yang sahih, ya. Akhirnya mereka pun tetap ngeyel
sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, tantang mereka untuk mubahalah." Dan itu peristiwa mubahalah yang pertama dalam Islam, yaitu mubahalah dengan orang-orang Nasrani dari Bani Najran. Tantang mereka untuk mubahalah. Ya. Tapi mereka tidak mau untuk menerimanya. Mereka tidak mau bermubahalah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena khawatir kalau sampai kami bermubahalah dengan beliau dan beliau itu benar seorang nabi, pasti kami akan binasa. Akhirnya Nabi SAW minta kepada salah satu sahabat, beliau diwakili sahabat yang lain untuk melakukan mubahalah dengan mereka. Jadi kalau mubahalah dengan selain Nabi berani, kalau mubahalah dengan Nabi SAW mereka enggak berani. Makanya mubahalah itu semakin tinggi ketakwaan seseorang semakin menakutkan. Karena konsekuensi dari mubahalah, siapa yang kalah mati cepat, Pak. Yang kalah biasanya dia matinya mengenaskan dan matinya lebih cepat. Baik, dan mereka menolak itu. Mereka tidak berani bermubahalah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka tidak mau mengakui Nabi Isa alaihi salatu wasallam sebagai manusia biasa, dan mereka anggap Nabi Isa adalah Tuhan. Sementara kita kaum muslimin mengakui beliau sebagai manusia biasa. Kemudian yang kedua, status beliau sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau wajib kita imani sebagai utusan Allah. Meskipun kita tidak mengikuti syariat. Yang begini. Ketika Nabi Isa alaihissalatu wassalam diturunkan besok di akhir zaman, apakah kita mengikuti syariatnya Nabi Isa ataukah kita tetap mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW? Jawabannya, Nabi Isa turun di akhir zaman tidak sebagai Nabi. Sehingga Nabi Isa ketika turun di akhir zaman, beliau tidak mendakwahkan syariatnya, tapi yang beliau lakukan mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW. Karena itu, sewaktu Nabi Isa alaihissalam turun di tengah kita, dan waktu itu tepat waktu sholat subuh, beliau diperintahkan untuk jadi imam. Tapi beliau tidak bersedia. Dan beliau meminta bagaimana? Imamukum minkum. Imam sholat subuh harus dari kalangan kalian. Takrimatan minallah lihadil ummah. Sebagai bentuk pemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi Isa tidak mau jadi imam, dan beliau menunjuk Imam Mahdi untuk yang maju jadi imam. Karena beliau tidak mau menjadi imam bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memuliakan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian yang ketiga, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Nabi Isa adalah kalimat yang Allah berikan kepada Maryam. Maksudnya bagaimana? Proses penciptaan manusia itu ada dua macam. Yang pertama, ada makhluk yang diciptakan oleh Allah melalui tahapan normal. Sehingga dia tercipta tidak langsung ada, tapi melalui tahapan. Itulah manusia pada umumnya. Kita tercipta melalui perkawinan bapak dan ibu, kemudian terjadi zigot antara sel telur dengan sel sperma, kemudian berkembang sampai akhirnya Allah meniupkan roh di usia 120 hari. Terus besar dan terlahirlah kita. Sehingga proses penciptaan kita tidak langsung ada. Sementara Nabi Isa alaihissalatu wassalam, proses penciptaannya tidak lahirnya dalam rahimnya Maryam radhiyallahu anha. Itulah yang dimaksud Isa adalah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Isa adalah kalimat Allah yang Allah sematkan kepada Maryam. Manusia berbeda pendapat tentang proses penciptaan Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Pendapat pertama mengatakan Nabi Isa itu tercipta melalui perkawinan normal, sehingga Maryam melakukan hubungan badan dengan seorang lelaki. Lalu terciptalah Nabi Isa. Maryam hamil, kemudian lahirlah Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Terus siapa lelaki ini? Lelaki ini sampai sekarang masih buron, enggak jelas.
tuduhan sebagian orang Yahudi, lelaki ini adalah Nabi Zakaria. Sebagian yang lain mengatakan lelaki ini namanya Najjar. Makanya sering dalam referensi mereka kadang menyebut Isa ibnu Najjar, Isa bin Najjar. Tapi ini semua tuduhan yang dusta. Dan mereka baik. Karena itulah mereka mengatakan Maryam berzina dan Isa terlahir dari hasil zina. Karena Isa terlahir dari hasil zina, kaidah yang berlaku dalam ajarannya, seorang nabi harus punya nasab yang jelas. Kalau nasabnya tidak jelas, dari hasil hubungan gelap, maka dia tidak berhak jadi nabi. Sementara Nabi Isa terlahir dari nasab yang tidak jelas. Karena itu Isa tidak berhak jadi nabi. Sehingga Isa bagi orang Yahudi bukan nabi. Mereka mengingkari keberadaan Isa sebagai nabi. Kenapa Yahudi punya pemahaman semacam ini? Karena mereka itu tidak bisa memahami ada manusia yang bisa terlahir tanpa bapak. Itu mustahil. Ini pasti ada bapak. Terus siapa bapaknya? Kita carikan siapa bapaknya. Ada yang nuduh Zakaria, ada yang nuduh Najjar, ada yang nuduh lelaki lain, wallahu a'lam. Intinya Maryam kawin dan terlahirlah Nabi Isa alaihissalam. Ini pendapat siapa? Yahudi. Kemudian pendapat yang kedua, pendapatnya Nasrani. Nabi atau Maryam adalah wanita yang suci. Dan dia tidak pernah berhubungan badan dengan manusia siapapun, tidak pernah berzina dengan siapapun. Terus siapa bapaknya Isa? Bapaknya Isa hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terjadilah perkawinan antara Maryam dengan Allah, lahirlah Isa. Kapan akad nikahnya? Wallahu a'lam. Yang jelas kita tidak diundang walimahnya. Tapi mereka meyakini bapaknya Isa adalah Allah Ta'ala. Karena menurut logika mereka, ini manusia lahir tanpa bapak, mustahil. Wanita suci dan mereka akui itu. Berarti harus kita carikan pasangannya Maryam yang legal dan ketika melakukan hubungan dengan Maryam sah. Tidak ada lainnya, yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka meyakini bapaknya Maryam atau bapaknya Isa alaihissalam adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berarti kita dengan Nasrani itu punya kesamaan pendapat. Dalam masalah apa? Dalam masalah apa? Kesucian Maryam. Kita dan Nasrani sepakat Maryam wanita suci. Cuman bedanya, kalau kita meyakini Maryam tidak pernah kawin dengan siapapun, kalau Nasrani meyakini Maryam kawin dengan Allah Azza wa Jalla dan Maha Suci Allah dari tuduhan mereka. Baik. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin. Kaum muslimin punya pendapat yang berbeda. Allah memberikan pemahaman yang baik kepadanya. Sebagaimana kita meyakini ada manusia yang tercipta tanpa bapak, tanpa ibu, kita juga meyakini ada manusia yang tercipta tanpa bapak punya ibu. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih mudah untuk menciptakan hal ini dibandingkan manusia pertama yang tidak ada bapak dan ibu. Karena itulah kenapa Allah menciptakan Isa tanpa bapak? Para ulama mengatakan ini untuk menyempurnakan kuasa Allah kepada manusia. Allah menciptakan manusia dengan 4 cara. Ada yang diciptakan tanpa bapak ibu. Siapa beliau? Adam alaihi salatu wassalam. Adam diciptakan oleh Allah dengan tangannya. Yang kedua, sehingga Adam itu menikah dengan putrinya sendiri. Terus gimana Pak proses penciptaannya? Wallahu a'lam. Yang jelas dinyatakan oleh Nabi SAW, An-nisa khuliqat min dila. Wanita pertama itu diciptakan dari tulang rusuk. Dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. Jadi Hawa diciptakan dari Adam, sehingga Hawa anaknya Adam. Bagaimana proses penciptaannya Hawa? Wallahu a'lam. Kita yakini Hawa tercipta dari Adam. Karena dalam syariatnya Adam, menikah dengan mahram itu boleh.
Makanya anak pertama dinikahkan. Padahal bapaknya sama, bapak ibunya sama. Kalau di zaman kita nikah dengan saudara hukumnya apa? Haram, zina, nikahnya batal. Kalau sampai terjadi hubungan badan, itu zina. Meskipun dengan kakak kandungnya sendiri, dengan adiknya sendiri. Kalau dalam syariatnya Nabi Adam ini diperbolehkan, karena tidak ada manusia yang lain. Sehingga Adam nggak punya besan. Siapa besannya Adam? Yang tinggal di bumi cuma Adam sama iblis. Nah, itu mustahil ya. Baik. Nah, sebagaimana kita mengakui hal ini. Jadi ada manusia yang tercipta punya bapak tidak punya ibu. Yang ketiga, ada manusia yang tercipta punya ibu tidak punya bapak. Siapa beliau? Isa alaihissalatu wassalam. Dan ada manusia yang tercipta punya ibu dan punya bapak, manusia selain tiga yang pertama ini. Sempurnalah bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Yahudi dan Nasrani tidak memahami. Mereka bingung untuk memahami kok bisa ada manusia yang tercipta punya ibu enggak punya bapak. Akhirnya menyimpang ke kanan dan menyimpang ke kiri. Seperti yang dialami Yahudi dan Nasrani. Kaum muslimin tetap lurus. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Isa, Allah tunjukkan Adam. Allah mengatakan innamathala Isa kamathali Adam. Khalaqahu min turabin, tsumma qala lahu kun fayakun. Kondisi Isa itu kan sebagaimana Adam. Kamu bisa memahami Adam diciptakan tanpa bapak tanpa ibu, diterima. Lalu kenapa kok sulit untuk menerima Nabi Isa terlahir ada ibu tanpa bapak? Padahal itu lebih mudah dibandingkan Adam. Khalaqahu min turabin, Allah ciptakan Adam dari tanah, tsumma qala lahu kun, lalu Allah berfirman, kun, jadilah Adam. Fayakunu, akhirnya terjadi Adam. Sehingga dia melalui proses yang berbeda dengan yang lain, yaitu melalui firman Allah kun, kemudian terwujud. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas hidayah semacam ini. Ada manusia yang sesat yang tidak bisa memahami karakter Nabi Isa hanya gara-gara mereka kebingungan bagaimana ada manusia yang terlahir punya ibu enggak punya bapak. Baik. Kemudian yang keempat, status Nabi Isa alaihissalatu wassalam adalah waruhum min, dan dia adalah ruh dari Allah. Karena Nabi Isa alaihissalatu wassalam, beliau begitu ada dalam rahimnya Maryam itu langsung punya ruh. Berbeda dengan manusia yang lain. Kita itu ketika berada di dalam rahim ibu kita, berapa lama kita punya ruh? Setelah berusia 120 hari. Setelah kita berusia 120 hari. Makanya begini, kenapa idahnya wanita yang ditinggal mati suaminya itu 4 bulan? 4 bulan berapa? 10 hari. Kok ada tambahan 10 hari? Kok enggak cuma 4 bulan saja? Apa fungsi 10 hari? Di masa silam enggak ada USG. Maka untuk memastikan apakah rahim itu kosong dari janin atau tidak, butuh waktu sampai rahim ini atau sampai janin ini bisa bergerak. Begitu ditiupkan ruh, dia tidak langsung bergerak. Waktu 10 hari itulah masa di mana bayi melakukan toleransi dalam rahim, melakukan adaptasi dalam rahim, sehingga dia mulai bergerak. Maka ibunya bisa menyadari, oh ternyata di dalam rahim saya ada bayi. Sehingga waktu dia ditinggal mati oleh suaminya, maka untuk bisa memastikan apakah dalam rahimnya ini kosong ataukah ada isinya, Allah kasih keputusan 4 bulan 10 hari. Baik. Kemudian jamaah yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada 2 nabi yang disebutkan. Yang pertama Nabi Muhammad, yang kedua Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Kenapa kok 2 nabi ini? Kenapa tidak Nabi Musa atau Nabi Ibrahim atau Nabi Yusuf atau nabi-nabi yang lain? Kenapa kok yang disebutkan Muhammad dan Isa? Penjelasan yang disampaikan oleh para ulama, karena 2 nabi ini mengalami sikap yang sama dari kaumnya. Nabi Muhammad SAW disikapi yang sama persis sebagaimana sikap yang diberikan oleh kaumnya kepada Isa. Tentang Nabi Isa,
ada orang yang serong ke arah kanan, terlalu mengkultuskan beliau, sampai menyebut beliau sebagai anak Nabi, anak Tuhan, sehingga menjadikan beliau sebagai zat yang disembah selain Allah. Sebaliknya ada orang yang serong kiri, dan mereka tidak mau menjadikan Nabi Isa sebagai Nabi, menolak keberadaan Nabi Isa sebagai seorang Nabi. Dan ini sikapnya siapa? Yahudi. Jadi ada yang ekstrim berlebihan memuji Nabi Isa, di saat yang sama ada orang yang kurang ajar kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Muhammad SAW juga disikapi yang sama. Ada di antara mereka yang terlalu ekstrim memuji Rasulullah SAW, sampai memuji beliau sebagaimana layaknya pujian yang hanya boleh diberikan untuk Allah. Misalnya, ada satu qasidah. Qasidah itu syair ya. Ada satu qasidah syair dalam bahasa Arab yang disebut dengan qasidah burdah. Disebut dengan qasidah burdah. Dalam qasidah ini dinyatakan, wa min ulumika, dan bagian dari ilmumu wahai Muhammad, al-lawhu wal qalam, wa min judika ad-dunya wa darratuha. Bagian dari ilmumu wahai Nabi Muhammad adalah engkau mengetahui lauhul mahfuz dan semua yang ditulis oleh pena pencatat takdir. Wa min judika, dan bagian dari kemurahanmu wahai Nabi Muhammad, terciptanya dunia dan madunya dunia. Madunya dunia itu apa? Pesaingnya dunia itu apa? Akhirat. Sehingga dalam qasidah ini penulisnya mengatakan ilmunya Nabi Muhammad itu meliputi semua yang diilmui oleh Allah. Dan terjadinya penciptaan langit dan bumi serta akhirat itu karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus jatah Allah berapa? Kalau semuanya dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti beliau dengan Allah tidak ada bedanya dalam masalah ini. Makanya qasidah ini atau syair ini dihukumi oleh para ulama, ini qasidah yang bermasalah, qasidah yang menyimpang, kultuskan beliau. Karena itulah hadirin makan Allah, kita tanamkan keyakinan Nabi Muhammad SAW itu hamba Allah yang tidak punya sifat ketuhanan. Maka jangan sampai menjadikan beliau sebagaimana layaknya Tuhan. Dan beliau diutus oleh Allah untuk mengagungkan Allah, bukan untuk mengagungkan pribadinya. Sebagaimana pula ada orang yang sebaliknya, bersikap ekstrim kiri, bertindak kurang ajar kepada Nabi SAW, sampai meremehkan beliau dan melecehkan ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satu di antara upaya yang dilakukan oleh mereka menganggap ada banyak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang itu hanya dipengaruhi oleh budaya dan adat. Karena dipengaruhi oleh budaya, maka kita tidak punya kepentingan untuk mengikutinya. Kenapa? Karena kita tidak punya budaya yang sama dengan beliau. Kita tidak punya budaya yang sama dengan Rasulullah SAW, maka kita tidak perlu untuk mengikutinya. Seperti misalnya apa Pak? Jilbab. Mereka sebut jilbab itu budaya Arab. Kemudian mereka sebut jenggot itu budaya Arab, dan seterusnya. Sehingga mereka melakukan pendangkalan di tengah kaum muslimin. Karena kita punya budaya yang berbeda dengan beliau, maka ajaran beliau yang dipengaruhi oleh budaya tidak boleh kita terima, tidak boleh kita amalkan. Dan ini tindakan yang menyimpang, yang tidak sopan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka ingin menolak dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal jamaah yang dimakan Allah, orang musyrikin itu punya jenggot enggak? Abu Jahal punya jenggot enggak? Ya, mereka nyukur jenggot enggak? Tidak nyukur jenggot. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memerintahkan kaum muslimin untuk membiarkan jenggot, beliau mengatakan khaliful musyrikin. Jangan sampai kamu sama dengan orang musyrik. Berarti orang musyrik kadang nyukur jenggot, kadang mereka merapikan jenggot. Kalau itu disebut budaya, berarti muslim sama kafir sama enggak? Sama. Selama mereka tinggal di tempat yang sama, budayanya sama.
Tapi Nabi SAW mengajarkan ini bukan atas latar belakang budaya, tapi itu wahyu dari Allah. Beliau ajarkan itu kepada manusia, sehingga jangan dipahami ini sebagai budaya. Saya tidak membahas masalah hukum menyukur jenggot ya. Saya membahas akidah orang-orang liberal yang mengatakan kalau jenggot itu bagian dari budaya. Demikian pula jilbab. Mereka sebut jilbab, pakai jilbab besar ya, pakai kerudung besar itu budaya orang Arab. Padahal budaya orang Arab nggak pakai jilbab. Orang-orang musyrikin Quraisy mereka tidak pakai jilbab. Apa buktinya? Apa buktinya? Rasulullah SAW ketika berperang, mereka itu melihat bagaimana kebiasaan orang musyrikin Quraisy, wanitanya pakai gelungan besar di belakang. Tahu gelungan Pak? Konde. Dia taruh konde di belakang. Dan itu dipamerkan hadirin. Dan bagian dari kebanggaan di tengah mereka, semakin gede kondenya semakin kaya. Karena berarti rambutnya terawat. Dan untuk bisa ngerawat rambut itu butuh modal. Makanya mereka besar-besaran konde. Karena itu rambut palsu dipajang. Dan Islam melarang seperti ini. Kita naruh rambut yang palsu, wig atau semansanya, ini oleh Nabi SAW disebut menyambung rambut. Dan itu nggak boleh ya. Makanya masang konde atau yang semacamnya dilarang dalam Islam. Baik, berarti tradisi mereka pakai jilbab tidak? Tidak pakai jilbab. Jilbab itu ada setelah ada Islam. Dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, karena itu sebagaimana sikap orang-orang musyrikin kepada Nabi Isa, ada yang ekstrim kanan terlalu mengkultuskan beliau dan ekstrim sebaliknya bersikap kurang ajar kepada Nabi Isa, ada sikap yang sama yang diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang terlalu ekstrim memuliakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sebaliknya ada orang yang tidak sopan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian akidah berikutnya, wal jannatu haqqun. Surga itu benar adanya. Dan surga berdasarkan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang kami hormati, terkait masalah surga ada 3 pendapat manusia. Pertama, ada yang meyakini surga itu belum diciptakan dan baru diciptakan nanti setelah kiamat. Ini keyakinan Mu'tazilah. Ini keyakinan Mu'tazilah. Sehingga surga dan neraka menurut Mu'tazilah baru ada ketika kiamat. Kemudian pendapat yang kedua, surga dan neraka sudah diciptakan dan nanti bisa binasa. Sehingga nanti surga dan neraka itu tidak ada. Surga akan hilang, neraka akan hilang, akan binasa. Dan ini keyakinan sebagian aliran sufi. Cuman mereka beda pendapat dalam masalah memahaminya, terutama untuk neraka. Ada sebagian orang sufi itu yang punya keyakinan kelak neraka itu akan menjadi habitat yang normal bagi para penghuninya. Kenapa? Karena orang kalau tinggal di satu tempat, sementara dia nggak mati-mati, maka dia akan mengalami adaptasi. Nah, penduduk neraka juga sama. Penduduk neraka yang kekal di dalamnya, berapa lama mereka tinggal di neraka? Wallahu a'lam, selamanya, nggak ada ujung. Lah kalau mereka tinggal selamanya nggak ada ujung, sementara mereka nggak mati-mati, maka mereka akan mengalami proses adaptasi. Sehingga jadilah mereka basyarun nari, manusia api. Maka mereka dengan api yang menyatu. Akhirnya mereka bisa menikmati api ya. Minum api, makan api. Pohon di neraka ya sebagaimana rambutan gitu ya. Dimakan tidak menyakitkan karena sudah mengalami edukasi. Ini keyakinan sebagian orang sufi. Salah satunya orang sufi yang sangat terkenal namanya Ibnu Arabi At-Ta'i. Barangkali Bapak Ibu pernah mendengar nama Ibnu Arabi. Ibnu Arabi itu punya keyakinan, Ibnu Arabi punya keyakinan bahwasanya nanti neraka itu bagi penghuninya akan menjadi tempat habitat bagi mereka sehingga mereka tidak merasa kesakitan. Baik.
Kemudian keyakinan yang ketiga, dan itu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama, neraka sudah diciptakan oleh Allah. Surga dan neraka sudah diciptakan oleh Allah. Yang kedua, surga dan neraka itu kekal dan abadi sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Dan yang ketiga, penghuninya masing-masing mendapatkan kenikmatan di surga tanpa ujung dan mendapatkan siksa di neraka tanpa ujung. Sehingga tidak ada istilah nanti neraka akan menjadi tabiat atau menjadi habitat yang tidak menyakitkan bagi penghuninya. Karena hukuman di neraka itu ditambah oleh Allah. Jadi kalau sekarang awal masuk neraka dia dikasih hukuman level 1 misalnya, maka nanti naik jadi level 2, level 3 dan begitu seterusnya tanpa ujung. Waliyadzubillah. Mahalnya iman hadirin. Yang bisa menyelamatkan kita atas izin dari Allah Subhanahu wa taala dari hukuman tanpa ujung. Itu akidah Ahlussunnah yang berbeda dengan akidah Mu'tazilah dan akidah kelompok-kelompok yang lainnya. Wallahu taala alam, demikian yang bisa kita jadikan sebagai pengantar. Barangkali masih ada sisa waktu ya, mungkin kurang lebih 45 menit bisa kita manfaatkan untuk tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Di sini ada buku 50 doa mengatasi problem hidup. Yang punya problem nanti silahkan memperebutkan. Baik, pertanyaan yang pertama. Ini untuk putra-putri? Boleh. Boleh ya. Yang pertama untuk bapak-bapak dulu ya. Baik. Pertanyaannya, siapa perawi hadis yang tadi kita sampaikan? Sahabat Ubadah bin Samit. Nah. Pertanyaan selanjutnya untuk siapa ini? Pak Abdul. Sebutkan 3 pendapat manusia tentang Nabi Isa alaihissalam. Siapa dulu? Ini ya. Satu Yahudi meyakini bahwa Nabi Isa tercipta dengan perzinahan dari perkawinan antara manusia. Dan yang kedua, siapa dengan siapa? Maryam dengan Nabi Zakaria, dengan seorang lelaki yang masih buruan ya. Yang kedua Maryam berkawin dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga yang pendapat yang benar yaitu Isa tercipta dari kalimat kun yang disematkan kepada Maryam. Dan tidak punya bapak. Tidak punya bapak, punya ibu tidak punya bapak. Barakallahu fiikum. Baik. Sebutkan perbedaan pendapat tentang Maryam. Silakan, Pak. Pendapat pertama. Maryam adalah wanita pezina. Ini pendapat siapa? Yahudi. Pendapat yang kedua? Maryam wanita suci. Ini pendapat siapa? Pendapat kaum muslimin dan orang Nasrani. Jadi kita dengan mereka sama sepakat kalau Maryam wanita suci. Nah, untuk ibu-ibu ya. Pertanyaannya, siapa nama bapaknya Maryam? Siapa nama ayahnya Maryam? Ya, silakan. Siapa Bu? Imran. Nah, insyaallah. Betul sekali ya. Nama ayahnya Maryam adalah Imran. Sudah? Satu lagi ya. Satu lagi. Ada 4 wanita yang disebut oleh Nabi SAW sebagai wanita yang sempurna.
kamula minar rijali katsirun wa lam yakmul minan nisa'i illa arba'a. Lelaki yang sempurna itu banyak, tapi wanita yang sempurna hanya ada 4. Siapa saja? Nah, Asia, coba kita cocokkan hadisnya, Pak. Ternyata saya juga lupa ya. Hadis riwayat Sahih Bukhari, Nabi SAW mengatakan, kamula minar rijali katsir. Lelaki yang sempurna itu banyak. Karena Nabi dan Rasul jumlahnya banyak, dan mereka lelaki-lelaki yang sempurna. Walam yakmul minan nisa'i illa Asiyah imra'atu Fir'aun wa Maryam bintu Imran wa inna fadla Aisyah 'alan nisa ka fadlit tarid 'ala sa'irit ta'am. Di sini Nabi SAW hanya menyebutkan 2. Yang pertama Asia, dan yang kedua Maryam. Berarti yang benar bukan 4 ya. Baik, pertanyaan yang salah, hadiah untuk ibu yang tadi menjawab. Wanita yang sempurnanya 2. Yang pertama Maryam, dan yang kedua Asia, istrinya Fir'aun. Nah, wallahu a'lam. Cukup? Oh ini. Ada beberapa pertanyaan melalui kertas. Apabila zakat mal jauh dari bulan Ramadan, bolehkah dibayar tidak sesuai tanggal sebelumnya? Misal bulan Ramadan tahun lalu dibayar tanggal 2 Ramadan, bulan Ramadan yang akan datang dibayar tanggal 10. Bolehkah seperti ini? Jadi zakat mal itu acuannya bulan, bukan tanggal. Acuannya bulan, bukan tanggal. Maksud saya begini. Jadi masing-masing orang itu punya bulan zakat. Selama Anda tunaikan di rentang bulan itu, berarti kita telah menunaikan zakat dengan benar. Bisa di awal bulan, pertengahan bulan, atau di akhir bulan. Jangan sampai terlambat dari bulan ini. Sehingga acuan zakat itu bulan, bukan tanggal. Maka deadline-nya berdasarkan bulan. Karena itu hadirin yang kami hormati, masing-masing orang harus mengetahui bulan apa dia memiliki harta 1 nisab. Di bulan apa dia memiliki harta 1 nisab. Dan tidak semuanya seragam Ramadan. Karena belum tentu kita memiliki harta 1 nisab itu ketika bulan Ramadan. Harta 1 nisab itu sekarang kalau kita konversi pakai emas dengan harga 500.000 per gram, berarti kurang lebih 43 juta. 85 gram kali 500.000 ketemu berapa? 42.500.000. Kita genapkan jadi 43 juta. Kalau ada orang yang punya uang senilai 43 juta ke atas, berarti dia punya harta senilai 1 nisab. Punya harta senilai 1 nisab. Dan itu menjadi titik awal untuk menghitung haul. Makanya nanti masing-masing yang punya harta, yang punya tabungan harus mengetahui kapan saya punya saldo harta totalnya senilai 43 juta. Misalnya kita memiliki harta itu pas di bulan Safar, berarti nanti setiap bulan Safar kita keluarkan zakat 2,5%. Dan seterusnya. Sehingga zakat kita setiap bulan Safar. Dan itu nggak bakalan geser terus setiap bulan Safar, kecuali kalau harta Anda turun di bawah 1 nisab. Nah, nanti akan perhitungannya akan geser, naik lagi, tunggu naik lagi sampai 1 nisab. Nah, dan acuannya bulan, bukan tanggal. Ada banyak syair yang kemudian dijadikan sebagai salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana menyikapinya terhadap pengajian dan saudara yang melakukannya?
Syair memuji Nabi SAW boleh saja, selama pujiannya sesuai dengan realitas status beliau. Yang kedua, tidak berlebihan dalam memuji beliau. Jika syair itu berlebihan dalam memuji Nabi SAW, hukumnya dilarang. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan, la tutruni kama atratin nasara Isa ibnu Maryam. Janganlah kalian mengkultuskanku sebagaimana kultus yang diberikan oleh orang Nasrani kepada Nabi Isa bin Maryam. Fitnah akhir zaman menggunakan berbagai media. Salah satunya adalah internet atau medsos. Bagaimana membedakannya dengan dakwah yang menggunakan media yang sama? Internet atau medsos itu hanya media. Dan media bisa dipakai untuk kebaikan, bisa juga dipakai untuk kejahatan, gitu ya. Bisa dipakai untuk kebaikan, bisa dipakai untuk kejahatan. Ini sifatnya mubah. Karena itu, apa yang membedakan media ini untuk kebaikan dan kejahatan? Yang membedakan adalah kontennya. Dan hadirin yang kami hormati, sebagaimana dalam Islam ada pahala jariah, dalam Islam juga ada dosa jariah. Ketika Anda melakukan amal soleh dan ada orang lain yang mendapatkan pengaruh dari amal soleh ini, terus dia ikut melakukan amal soleh yang sama, maka kita mendapatkan pahala yang kita lakukan dan pahala orang lain yang meniru kita. Itu pahala jariah. Demikian pula ada dosa jariah. Ketika Anda menyebarkan satu hal yang buruk di internet, terus tersebar kemana-mana, dan ada orang yang melakukan maksiat disebabkan apa yang kita sebarkan, maka kita mendapatkan dosa dari amal yang kita lakukan dan amal orang lain atau dosa orang lain yang melakukannya. Ada dosa jariah. Waspadai media sosial, jangan sampai kita menyebarkan sesuatu yang bermasalah di sana. Termasuk yang perlu kita hati-hati adalah gambar, ya. Anda macam foto, ya, yang mungkin waktu itu tidak memakai jilbab atau tidak menutup aurat, kemudian kita upload di internet, di Facebook, lalu tersebar di mana-mana dan ada orang yang bermaksiat dengan foto kita, maka bisa jadi kita mendapatkan dosa dari perbuatan maksiat mereka. Apakah menikahi wanita yang sudah diangkat rahimnya harus tetap melewati masa iddah? Jawabannya berlaku untuk semuanya. Masa iddah wanita itu ada beberapa sebab. Pertama, masa iddah karena kematian. Masa iddah karena kematian bagi mereka yang tidak sedang hamil 4 bulan 10 hari. Tapi bagi mereka yang hamil, masa iddahnya adalah sampai melahirkan. Allah mengatakan, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadha'na hamlahun. Bagi para wanita yang hamil, maka masa iddahnya adalah sampai dia melahirkan bayinya. Maka begitu dia melahirkan, dia sudah selesai masa iddah, meskipun belum selesai masa nifas. Meskipun belum selesai masa nifas. Ada seorang wanita di zaman Nabi SAW yang suaminya meninggal ketika jihad, ya, meninggal ketika jihad. Pagi harinya suaminya meninggal, malamnya dia melahirkan, ya, malamnya dia melahirkan. Besok pagi setelah melahirkan sudah mencari lamaran. Ini hebatnya wanita di masa silam, ya, tidak mau berlama-lama untuk menjanda. Kemudian ada sahabat yang lain yang melarang. Wah, kamu ini sudah mau cari suami yang baru, nggak boleh sampai nunggu 4 bulan 10 hari. Informasi itu sampai kepada Nabi SAW. Lalu Rasulullah SAW mengizinkan kepada orang ini untuk menikah. Karena masa iddah bagi wanita yang hamil adalah sampai melahirkan. Kemudian masa iddah bagi wanita yang ditalak. Untuk wanita yang ditalak, masa iddahnya selama salah satu quru, 3 kali quru. Dan quru pendapat yang benar adalah haid. Maka masa iddah bagi wanita yang ditalak 3 kali haid. Kecuali bagi mereka yang tidak haid. Bagi mereka yang tidak haid, masa iddahnya 3 bulan.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di juz 28 ya. Gimana Allah katakan? Bagi para wanita yang wallati lam yahid, dan bagi para wanita yang tidak mengalami haid, wallati ya'isna minal mahidi fa'iddatuhunna thalathatu ashhurin wallai lam yahid. Bagi para wanita yang ya'isna minal mahid, yang mereka sudah mengalami menopause. Bagi para wanita yang mereka sudah mengalami menopause, maka masa iddahnya adalah 3 bulan. Wallati lam yahid, demikian pula para wanita yang belum pernah mengalami haid. Misalnya dia dinikahi di usia 7 tahun, belum balik ya. Nanti ketika diceraikan oleh suaminya, masa iddahnya selama 3 bulan. Karena kalau nunggu haid terlalu lama, harus sekian tahun dulu baru haid yang pertama. Dan itu pun belum jaminan kalau dia bisa haid ya. Sehingga bagi wanita yang tidak mengalami haid, termasuk wanita yang mengalami steril tadi, dikiaskan dengan ini, masa iddahnya perceraian selama 3 bulan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti ada golongan masuk surga tanpa dihisab. Manakah yang benar golongan tersebut? Apakah mereka yang ahlus sunnah wal jamaah, atau mereka yang tidak minta diruqyah, tidak menggunakan besi panas, dan tidak syirik, tidak tatayur? Tidak semua ahlus sunnah masuk surga dengan cara bebas hisab. Ada ahlus sunnah yang masuk surga melalui hisab, atau mungkin dia melalui neraka terlebih dahulu. Dan di antara ahlus sunnah itu ada 70.000 orang ahlus sunnah yang dijamin oleh Nabi SAW, yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adzab. Mereka masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Itu di antara ahlus sunnah. Ada banyak ahlus sunnah, para sahabat ahlus sunnah, kemudian tabi'in ahlus sunnah, tabi'in ahlus sunnah, generasi-generasi seterusnya ada ahlus sunnah. Dan dari sekian ahlus sunnah, tidak semuanya masuk surga tanpa hisab. Yang mendapatkan jaminan seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, humul ladzina la yastarqun wa la yatatayyarun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka orang yang tidak minta diruqyah, tidak melakukan tiarah, berkeyakinan sial karena sebab tertentu. Misalnya angka 4 sial, atau 13 sial, dan seterusnya. Wala yaktawun, dan tidak melakukan pengobatan dengan cara kai. Pengobatan kai itu pengobatan dengan menggunakan besi panas. Orang Papua masih mempraktikkan seperti ini, Pak. Jadi mereka kalau sakit itu ditusuk pakai besi. Mungkin jarum yang dipanasi, kemudian dicoskan di bagian-bagian yang sakit. Mereka anggap ini bisa lebih cepat mematikan penyakit. Makanya kulitnya luka-luka, luka panas ya, luka bakar. Nah, dalam Islam ini dilarang oleh Nabi SAW, dan itu hukumnya makruh, meskipun pengobatan ini dijadikan sebagai pengobatan orang-orang Arab ya, untuk orang yang mengalami sakit mati saraf, seperti orang kena stroke atau gejala stroke. Nah, itu biasanya dicos kakinya pakai besi panas ya. Nanti kalau kaget nanti terus sembuh ya. Baik. Dan Islam melarang seperti ini, jangan, karena ini melukai badan ya. Makanya silahkan cari pengobatan yang lain yang tidak menggunakan metode kai untuk mengaktifkan saraf. Ada salah satu kawan saya yang dia itu punya istri stroke, sudah bertahun-tahun ya. Kemudian suaminya nikah lagi. Begitu istrinya dikabari, saya nikah lagi, langsung sembuh dari stroke. Kaget gitu, langsung bisa jalan, Pak. Jadi ternyata poligami menyembuhkan stroke ya. Bagaimana cara menanamkan akidah kepada anak remaja yang sedang galau? Kalau galau ini memang susah obatnya. Teorinya begini, Bapak Ibu. Jadi secara umum teman itu lebih berpengaruh dibandingkan orang tua.
apalagi remaja ya. Kadang kita merasa heran. Ada anak kita atau saudara kita yang masih remaja. Dia kalau sama kawannya itu nurut sekali. Diminta apapun mau, Pak. Padahal kawannya nggak pernah ngasih makan, nggak pernah ngasih uang jajan, nggak pernah ngasih SPP sekolah. Tapi sama orang tuanya ngelawan. Ya. Sehingga orang ini tidak, atau si anak ini karena dia belum dewasa, terkadang lebih taat kepada kawannya dibandingkan orang tuanya. Makanya sebelum dia taat kepada kawan yang jahat, Anda arahkan untuk berkawan dengan orang yang baik. Sehingga carikan komunitas yang baik untuk anak. Mungkin orang tua tidak bisa mengendalikan mereka, karena pengawasan kita kepada anak tidak lebih banyak dibandingkan kebersamaan dia dengan kawannya. Makanya yang bisa kita gunakan adalah pengawasan kawan. Anda arahkan untuk berkawan dengan komunitas yang baik. Nah, ketika mereka punya komunitas yang baik, kita bisa lebih mudah untuk mengontrol anak ini. Ada pepatah mengatakan as-sahibu sahib. Sahabat itu bisa menyeret. Dan kadang kita tidak sadar, tiba-tiba niru kawan kita. Dulu kita nggak pernah punya ketawa dengan tipe seperti itu. Loh, kok ketawamu berubah? Oh, karena kamu konconan sama ini. Ikut gaya ketawanya temennya ya. Kadang ikut gaya bagaimana cara temennya berjalan, ikut gaya bagaimana cara temennya berkendaraan. Orang itu bisa mengikuti orang lain yang menjadi teman dekatnya. Makanya ada pepatah Arab mengatakan as-sahibu sahib. Teman itu punya kekuatan nyeret tanpa kita sadari. Assalamualaikum waalaikumsalam. Tadi disebutkan bahwa ada nasyid yang dibawakan oleh anak-anak wanita, ya, yaitu qasidah. Apakah hal tersebut menjadi dasar bahwa nasyid atau musik Islami diperbolehkan? Sedangkan menurut pemahaman Ahlussunnah bahwa musik itu adalah haram, termasuk di dalamnya nasyid. Bedakan antara musik dengan lagu ya. Kalau lirik lagu tanpa musik tidak dilarang, kecuali kalau kandungannya nggak baik. Misalnya ngajak orang lain untuk berzina, ngajak orang lain untuk pacaran, ya, ngajak orang lain untuk bermaksiat. Ini nggak boleh. Selama liriknya lirik yang baik, lirik yang datar-datar saja. Contohnya gimana Pak? Lirik yang tanpa musik tapi dia tidak mengandung kesyirikan. Ya, misalnya balonku ada 5 misalnya. Dalam lirik balonku ada 5, ada nggak unsur syiriknya? Ada Pak? Nggak ada ya? Nggak ada unsur syirik, nggak ada unsur maksiat. Selama tidak ada unsur syirik, maksiat, silakan. Tapi kalau musik, nah ini yang tidak diperbolehkan. Kecuali duf. Dan alat musik duf itu alat musik yang dia bentuknya seperti drum band, ya, tapi yang tertutup hanya sebelah. Yang tertutup hanya sebelah. Yang satunya bolong, yang satunya tertutup. Itu duf. Dan tidak ada gemerincingnya, sehingga bunyinya cuma bunyi dak-dik-duk, ya. Tidak ada bunyi gemerincing. Itu duf. Assalamualaikum waalaikumsalam. Membaca surat tertentu sebelum takbiratul ihram pada waktu sholat wajib, seperti surat An-Nas dan seterusnya, apakah ini diperbolehkan? Ada tuntunnya dari Rasulullah SAW atau tidak? Jawabannya tidak ada. Nabi SAW pernah melihat ada orang yang sholat. Selesai sholat, orang ini datang kepada beliau, memberi salam kepada beliau. Lalu Nabi SAW merintahkan kepada orang ini, "Shalli fa innaka lam tusalli." Ulangi sholatmu karena tadi sholatmu batal. Kemudian dia ulangi lagi, sholat lagi. Datang kepada Nabi SAW, disuruh ulang lagi, ulangi sholatmu karena sholatmu batal. Sampai 3 kali. Setelah itu orang ini mengatakan, "Walladzi ba'atsaka bil haqq." Ya Rasulullah, demi Allah zat yang mengutusmu dengan membawa kebenaran, la uhsinu ghaira dzak. Aku enggak bisa sholat lebih bagus dibandingkan yang tadi. Sementara setiap kali saya sholat, Anda bilang ulangi.
Fa'alimni, karena itu tolong ajari aku. Kemudian Nabi SAW mengajarkan tata cara sholat minimal yang dianggap sah menurut syariat. Karena itulah hadis ini dijadikan sebagai hadis standar dalam masalah sholat. Hadis ini disebut dengan hadis musyi fi sholatihi, hadis orang yang sholatnya salah. Nah, ketika orang ini diajari Nabi SAW, beliau mengatakan, kalau kamu mau sholat, fastaqbilil qiblah fakabbir, hadaplah ke arah kiblat lalu bertakbirlah. Sehingga di situ Nabi SAW tidak mengajarkan kalau kamu mau sholat ucapkan nawaitu atau usolli atau baca surat An-Nas atau surat-surat yang lain. Tapi beliau arahkan hadaplah ke arah kiblat dan bertakbirlah. Beliau tidak mengajarkan ada bacaan apapun sebelum sholat. Padahal orang ini minta diajari sholat minimal yang dinilai sah dalam Islam. Berarti tidak perlu ada bacaan apapun. Baik. Jika ada yang bertanya, Pak, kita membaca surat An-Nas agar kita terhindar dari godaan setan ketika sholat. Jawabannya, pertimbangan itu kan pertimbangan logika. Dan kira-kira logika semacam ini dipahami oleh Nabi SAW atau tidak? Dipahami. Beliau juga punya semangat yang sama. Beliau juga ingin sholat tanpa diganggu setan. Tapi beliau tidak pernah begitu mau melakukan sholat membaca surat An-Nas terlebih dahulu, atau membaca ta'awud, atau membaca surat-surat yang lainnya. Padahal beliau juga punya keinginan agar ketika sholat tidak diganggu setan. Berarti hal ini tidak dilakukan oleh Nabi. Ini menunjukkan kalau ini bagian dari ajaran beliau. Tidak ada bacaan apapun sebelum sholat. Baik. Terus boleh nggak kita baca ta'awud? Silakan Anda baca ta'awud, tapi membacanya setelah takbiratul ihram, sebelum membaca al-Fatihah. Jadi kita Allahu Akbar takbiratul ihram, lalu kita membaca doa iftitah, kemudian kita membaca a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Membaca ta'awud ketika sudah takbiratul ihram. Nah. Dalam Al-Quran ada larangan untuk mengatakan sesuatu itu haram, seperti surat An-Nahl ayat 116, 117. Nah, ini saya harus buka mushaf ini ya, saya nggak hafal ayatnya. An-Nahl 116, 117. Di sini penanya menyebutkan banyak ya. Al-An'am 150, Yunus 59, An-Nahl 115. Coba kita lihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nahl ayat 115. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih faman ittara ghaira baghin wala 'adin fa innallaha ghafurur rahim wa la taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haram. Sesungguhnya yang diharamkan kepada kalian adalah bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih untuk selain Allah, kecuali kalau kalian dalam kondisi terpaksa. Ini di ayat 115. Di ayat 116 Allah mengatakan, "Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba, hadza halalun wa hadza haram, litaftaru 'alallahil kadhib." Janganlah kalian mengikuti seperti yang diucapkan oleh lisan kalian yang pendusta. Ini halal, ini haram, untuk membuat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita menerima ayat ini sebagaimana teks yang Allah nyatakan dalam Al-Quran. Pertama begini hadirin, kita tidak menilai ini halal ini haram berdasarkan hawa nafsu, dan ini dilarang dalam Islam. Tapi kita menilai ini halal ini haram berdasarkan apa? Petunjuk dari Al-Quran dan hadis. Bolehkah kita mengatakan anjing haram? Boleh nggak mengatakan demikian? Kenapa boleh? Rasulullah SAW yang menyatakannya. Bolehkah kita mengatakan ular haram?
Jawabannya boleh, karena Rasulullah SAW yang menyatakannya. Dari mana beliau menyatakan? Dari hadis yang kita pelajari. Tentang anjing, Nabi SAW membuat kaidah umum, semua binatang buas, wa kullu dzinabin minas siba, semua binatang buas yang bertaring hukumnya haram. Semua binatang buas yang bertaring hukumnya haram. Ada dua kriteria di situ. Pertama, dia bertaring. Yang kedua, buas. Buas itu mencari mangsa, dimakan mangsanya dengan menggunakan taringnya. Sehingga kalau sebatas punya taring, tapi dia tidak omnivora, tidak pemakan binatang yang lain, maka dia bukan termasuk binatang yang dilarang untuk dikonsumsi. Contohnya apa, Pak? Contoh, hewan bertaring yang dihalalkan oleh Nabi SAW, yaitu dobu, hina. Hina itu boleh dimakan. Ada hadis di mana sahabat makan hina dan disetujui oleh Nabi SAW, tidak dilarang oleh Rasulullah SAW. Padahal hina punya taring, tapi ini hukumnya halal. Karena hina bukan termasuk sabu menurut bahasa Arab. Hina bukan termasuk binatang buas menurut bahasa Arab, sehingga hina hukumnya dihalalkan. Sementara harimau, kemudian singa, termasuk diantaranya anjing, ini binatang yang dia menangkap musuhnya dengan taringnya, dilarang dalam Islam karena masuk dalam as-sabu, binatang buas yang dia dzinabin memiliki taring. Nah, karena itu hadirin yang kami hormati, kita tidak memvonis halal haram berdasarkan kepentingan pribadi, tapi kita memberikan penilaian ini karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan penilaian kalau ini halal, ini haram. Demikian pula Rasulullah SAW, sehingga kita menilai halal haram berdasarkan petunjuk yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Nah, wallahu ta'ala alam. Ya, demikian yang bisa kita bahas. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Dan terima kasih atas kesabarannya dalam mengikuti kajian ini, karena siang hari itu waktunya untuk istirahat. Tapi Anda bersabar untuk mengikuti kajian dan belum makan siang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita pelajari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.